Halo insan sekali semuanya, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau membahas soal custom ROM Rising OS yang kemarin sudah aku share untuk cara installnya. Kemarin aku cara installnya beda ya guys, nggak kayak biasanya. Jadi install itu pakai loss recovery. Ini dia ROM-nya atau deskripsi ROM-nya, Rising OS Repipet ya. Ntar kalian bisa baca sendiri, yang jelas changelognya kayak gini, dan ini sudah tertulis import user space LMKD props. LMKD itu apa? Aku pernah share soal ini di channelku ya. Ini dia, low memory killer daemon. Intinya ini bakal memantau kondisi memori sistem lah ya secara real time. Nanti misalkan nggak dipakai ya dimatiin, kalau masih dipakai ya tetap hidup gitu. Pokoknya dibikin seefisien mungkin guys. Oke, tampilan awal kayak gini wallpapernya. Kemudian bloatware-nya itu dia nggak terlalu banyak kemarin, dan ini sudah ada gapsnya. Untuk bloatware-nya ada accord itu kayak apa ya, pemutar musik mungkin ya. Nah di sini ini ada library ya, pemutar musik itu. Kemudian kameranya dia pakai ada juga BCR itu buat ngerekam telepon ya, ngerekam panggilan guys. Terus yang ini kamera Mi yang kayak gini. Cuman kamera Mi ini seperti biasa ya guys, waktu aku aktifin save to SD card dia nanti bakalan hilang sendiri checklistnya guys. Kalau untuk yang lain-lain aku rasa nggak terlalu ada masalah ya, paling-paling cuma di watermark ini aja. Kemarin sudah aku tes, sudah aku hidupin tapi nggak muncul. Untuk yang lain-lain normal, aman. Di bagian video dia itu udah 60 fps kayak gini ya. Terus untuk menu settingnya seperti ini, nggak ada image stabilizernya. Kemudian ada juga Dolby Atmos yang kayak gini seperti biasa ya, punyanya Aricet sekarang dipasangin Dolby Atmos. Terus ada Viper juga yang kayak gini. Terus nanti di bagian menu sistem, kemudian device setting itu masih dikasih Mi Sound Enhancer yang kayak gini. Dan untuk choose presetnya ini sudah lengkap, ada bass booster sampai ke bawah sini guys. Kemudian ada juga Launicon ya, ini buat icon-icon apa namanya, tampilan icon aplikasinya, tapi waktu aku buka memang agak lama kayak gini. Kemudian ada juga Rising Walls, ini buat wallpapernya. Ini pun juga kebukanya agak lama, kecuali kalau internet kalian cepat mungkin ya bisa lebih cepat ya. Terus untuk yang lain apalagi ya, udah itu aja sih. Ada recorder. Sekarang aku tunjukin untuk kayak atestasinya, ini sudah ke kunci ya, kebaca ke kunci ya. Untuk yang atas ini aku nggak bisa cara ngefixnya, ini mungkin memang harus pakai modul. Dan aku tunjukin juga untuk integrity-nya. Integrity-nya ini sudah dapat mid strong integrity ya guys, dengan syarat kalian harus aktifin di menunya nanti ya, atau di fiturnya. Untuk ROM sync check ini normal, kebacanya normal, berarti signet ya. Nah aku tunjukin syarat biar dapat strong. Kalian bisa cek di video shortku kemarin, linknya ada di deskripsi ya. Itu untuk cara biar dapat strong dan untuk biar kebaca bootloadernya itu terkunci. Kemudian menu dalamnya kayak gini, menu baterainya ya ditaruh di paling atas sama storage-nya. Ini kalau kita klik ada menu baterai, penggunaan baterainya kayak gini. Mana ini grafiknya? Oh, nggak muncul grafiknya ya. Coba kita ganti ke by system, nggak muncul ya. Harusnya ada grafik di bagian sini guys, harusnya ya. Terus ada baterai manager kayak gini menunya seperti biasa, baterai widgets. Terus ada juga baterai manager. Baterai manager lagi ada dua. Coba isinya sama aja ternyata. Kenapa dikasih dua ya? Ada charging ininya juga. Ini apa ya? Automatic determine when to start charging based on alarm set. Nggak ngerti. Ini mungkin harus disetting dulu ya. Oh ya, nggak penting. Kemudian baterai informasi kayak gini ya. Untuk baterainya aku pakai baterai Cortex ya guys. Pakai Cortex, aku rasa baterainya oke. Sejauh ini mantap. Sama kayak waktu dulu pakai Hippo. Aku dulu pakai Hippo 3 tahun lebih ya, itu bisa tahan. Sampai akhirnya aku ganti ke Cortex ini karena penasaran guys, brand baru ya. Selanjutnya untuk menu storage-nya kayak gini seperti biasa ya, sistem kebagi dua. Kemudian ada network dan internet. Di bagian SIM Telkomsel aku mau ngecek untuk preferred network tipenya. Oh ini ada Force LTE CA ya, ini untuk apa ya, 4G plus kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu 4G plus guys.
preferred network type di atas ini ternyata tak cari-cari tadi kelewatan ya. Nah ini ada yang offset guys ya, tulisan roamingnya. Ini mungkin karena aku salah nyeting atau salah setup tampilannya ya guys, jadi dia ke apa ya namanya ini, offset lah pokoknya kayak gitu. Soalnya ini untuk tampilannya itu bisa kalian setting di menu spesial tadi yang namanya personalis tadi guys. Nah balik lagi ke network dan internet, ini tadi ada hotspot dan tethering dan sudah support untuk tethering VPN. Kemudian ada internet connectivity check yang menunya kayak gini, dan aku nggak ngerti ini fungsinya apa ya, yang jelas kalian bisa artiin sendiri, ada bahasa Inggris di sini guys. Terus langsung ke personalis ya. Nah ini dia, nanti kalian untuk tampilannya ini semuanya bisa kalian setup di sini ya, mulai dari status bar, terus ada lock screen juga, ini nanti juga bisa kalian atur-atur. Cuman memang ada beberapa catatan minus yang sudah aku catat, ada sekitar 7 hal yang aku catat ya guys. Nah ini untuk toolboxnya, menunya ada extras, navigasi, security, spoofing, backup, dan restore. Untuk extrasnya kayak gini ya, ini tergantung kalian mau aktifin apa enggak, butuh apa enggak ya. Terus ada navigasi yang kayak gini, dan untuk invert layoutnya ini walaupun sudah di disable dia nggak bisa ngerubah posisinya guys, nuker posisinya itu nggak bisa pindah dia posisinya. Ini untuk minus yang pertama. Kemudian security kayak gini ya. Kemudian untuk menu spoofing ini untuk berkaitan sama integrity sama bootloader yang tadi aku tunjukin di awal. Terus ini ada backup dan restore. Kemudian untuk menu color, ini untuk warna-warnanya ya, tema aku pilih ekspresif, jadi warnanya agak ke merahan, merah muda gitu ya. Terus ada juga font, untuk fontnya ini lumayan banyak pilihan guys, kalian bisa pilih sendiri nantinya. Terus ada apalagi clock face, tampilan jamnya ini bisa kalian geser, kalian pilih-pilih aja sesuai selera. Terus ada juga quick setting, status bar, gesture, icon shape, notifikasi, dan sound. Di sini kebanyakan nggak penting, jadi aku tunjukin sekilas-sekilas saja ya. Yang ini kayak gini. Nah untuk minus yang kedua itu ini guys, di bagian header image ini walaupun sudah aku aktifin, di bagian quick settingnya ini dia nggak muncul background gambar ya di bagian sini. Itu minus yang kedua guys. Nah kemudian ada brightness slider, di sini aku sudah checklist yang show always ya, seharusnya untuk apa namanya, waktu kita slide dia itu langsung muncul ya guys untuk brightnessnya ini, ternyata dia nggak muncul. Ini minus yang ketiga. Kemudian minus yang selanjutnya itu aku sudah coba ganti-ganti kernel, udah 3 kali aku ganti dan ternyata gagal booting. Aku sampai sekarang nggak tahu itu kasusnya apa ya, padahal untuk cara flashingnya kemarin aku sudah nerapin flashing yang paling benar menurutku, pakai loss recovery, tapi masih tetap aja masalah-masalah kayak tadi itu muncul. Kemudian sebelum aku install kernel Sunex untuk rootnya ya, aku sudah nyoba install mBanking, Livin by Mandiri, ternyata nggak bisa tembus. Itu untuk minus yang selanjutnya lagi. Kemudian untuk minus yang selanjutnya lagi di bagian apa namanya ini ya, home screen, itu sudah aku set kalau kita tap 2 kali layarnya harusnya mati ya, itu sudah aku set guys. Tapi ini sudah aku klik 2 kali layarnya itu masih tetap nyala. Tapi kalau kita klik di bagian status bar dia bisa mati guys. Tuh double tap to wake, double tap to off nya waktu layar mati dia bisa berfungsi normal. Itu minus yang kelima ya. Mungkin minus-minus yang aku sebutin tadi itu bisa juga bisa jadi aku yang keliru ya guys. Tapi kemarin tuh aku sudah flash custom ROM ini 2 kali, keduanya sama-sama pakai recovery loss dynamic, dan sudah aku factory reset, pokoknya sudah aku ikutin kayak yang punyanya Yuki kemarin. Itu harusnya sudah bisa fix sih, harusnya ya, kalau misalkan ada masalah soal apa namanya kirim file kayak gitu. Tapi ini untuk kirim file bisa normal, terus di WhatsApp pun juga bisa ngelihat status, bisa download gambar di WhatsApp juga bisa. Pokoknya untuk yang lain-lain ini normal guys. Untuk menunya pun juga aku rasa terbilang lengkap ya. Ini coba aku cek di 188 untuk melihat fiturnya. Nah ini ada perekamnya lagi selain BCR tadi guys ya. Kemudian di recent apps kayak gini menunya, ini menu-menunya ya. Cuman nggak ada fitur untuk ngelock aplikasinya guys. Kalau tak lihat di sini nggak ada untuk ngelock aplikasinya. Nah untuk nunjukin sisa RAM-nya pun juga nggak ada, kemarin kayaknya ada,
cuma mungkin aku lupa nyeting ya. Nyetingnya ya di menu personalis tadi guys, kalian bisa ubek-ubek aja di situ kalau misalkan nanti kalian penasaran pengen nyobain custom ROM ini. Oke, kira-kira segitu dulu untuk video kali ini. Thank you udah nonton, see you, bye bye.